Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang telah sampai Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 14 dengan judul Undangan Tuhan. Saya bacakan bagi kita semua. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Saudara-saudara, kalau kita perhatikan perumpamaan ini, saudara, di mana saya beri judul tentang undangan Tuhan, tetapi sebenarnya ini adalah perumpamaan, ya saudara. Dikatakan orang-orang yang firman Tuhan baru saja saya bacakan, itu adalah orang-orang yang telah diundang. Ya saudara, kalau kita baca di ayat 3, itu jelas dijelaskan, yang telah diundang. Jadi ini orang-orang yang sudah tahu bahwa sebenarnya akan ada pesta. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus itu berbeda dengan pola zaman sekarang, ya. Menurut kebiasaan orang Yahudi, biasanya jauh hari sebelum pesta undangan telah diberikan. Ya, kalau zaman kita kan lain, ya. Kita undangnya dari sama, ya. Kita juga demikian. Kita undang sudah cukup lama, kan. Kita mengundang dahulu bisa sebulan atau 2 minggu, ya. Sebelumnya kita sudah undang saudara semua untuk supaya hadir dalam pernikahan yang ada. Dan orang-orang yang diundang itu telah menyetujui untuk datang. Ya, umumnya begitu, ya. Kalau kita mau mendapatkan persetujuan, ya kita meminta konfirmasi akan datang atau tidak, gitu, ya. Biasanya kita datangin sendiri supaya rekan yang kita undang itu kita bisa tanyakan untuk apakah dia bisa hadir atau tidak di dalam undangan kita. Baik sekarang kan dengan kecanggihan teknologi, bisa melalui HP, bisa melalui telepon, bisa melalui SMS, bisa melalui bermacam-macam komunikasi yang elektronik, internet yang sekarang sudah canggih, ya saudara-saudara. Jadi pada dasarnya mereka sudah tahu akan ada pernikahan yang mereka dapatkan undangannya. Tetapi saat yang tepat dari pesta itu pada zaman itu, ya, itu belum diberikan. Beda kalau sekarang kita sudah tentukan, gitu, ya.
tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu akan ada undangan gitu ya, undangan sebuah pernikahan si A atau si B atau si C gitu ya. Nah, kalau pada zaman dulu tidak, undangannya memang sama, diberikan lebih dahulu, tetapi tanggal pastinya belum, saudara. Setelah segala sesuatunya siap, maka diberikan undangan yang kedua, supaya para undangan itu datang ke pesta. Jadi sudah diberitahu akan ada undangan, diundang, tapi setelah itu belum disebutkan tanggalnya. Sebenarnya kalau zaman sekarang seperti memberikan pemberitahuan awal gitu ya, pemberitahuan awal bahwa akan ada sebuah pernikahan dari keluarga A, B, C itu, saudara. Tapi nanti tanggal pastinya akan diberikan undangan secara resmi. Nah, seperti itu ya. Maka diberikan undangan yang kedua supaya para undangan itu datang ke pesta, saudara. Kita bisa bandingkan Ester 5 ayat 8, Ester 6 ayat 14. Jadi adanya undangan kedua menunjukkan bahwa pesta telah siap. Nah, itu pada zaman Yahudi, sehingga itu sebuah kebiasaan. Makanya Tuhan Yesus menjelaskan kebenaran firman tentang kerajaan Allah, tentang teguran-teguran dan sebagainya kepada orang banyak supaya mudah dimengerti ajarannya. Tuhan Yesus memakai perumpamaan, dan perumpamaan itu adalah hal-hal yang mereka sehari-hari sudah mengetahuinya, sehingga mudah untuk didapatkan pengertian tentang hal kerajaan sorga yang Tuhan Yesus mau ajarkan. Sejak berabad-abad, mereka telah diundang Allah untuk menjadi umat pilihannya. Jadi, perumpamaan ini memang berbicara tentang orang Israel, ya saudara, yang diberitahukan akan ada undangan untuk mereka, bahwa mereka adalah mempelai pria dari Allah, gitu ya. Namun, ketika anak Allah datang ke dunia, dan mereka diundang untuk mengikutinya, mereka menolak mentah-mentah, saudara. Ya, kenyataannya, saudara, ketika mereka dikasih tahu bahwa ini anakku datang, ya, dan mereka tidak mau terima, saudara. Ini adalah sesuatu yang sangat penting, saudara. Konteks ini berbicara tentang prinsip keselamatan sebenarnya. Nah, keselamatan kita itu sudah siap. Dosa kita sudah dibayar lunas. Waktu kita mau mengaku dosa kita, dikatakan maka pengampunan dosa sudah diberikan, dipersiapkan. Pembenaran orang berdosa, perdamaian dengan Allah, pengangkatan menjadi anak Allah, adopsi, saudara, hidup kekal, sukacita dan damai sejahtera, semua sudah tersedia, semua sudah siap. Pesta pernikahan itu sudah siap, saudara. Semua sudah disediakan. Nggak repot-repot lagi tamu undangan datang. Pokoknya datang dan kamu akan menikmati semua ya hal yang perlu engkau dapatkan. Karena pesta itu sudah siap, disiapkan oleh orang yang mengadakan pesta tentunya. Maka para undangan itu tidak perlu melakukan apa-apa lagi, ya bawa piring, bawa gelas, makanan, bangku dan sebagainya, karena semua pasti disediakan oleh si pembuat pesta itu. Demikian juga karena keselamatan sudah siap, untuk mendapatkan keselamatan kita, yang diundang tidak perlu melakukan apa-apa. Jadi keselamatan tidak perlu dengan perbuatan, tindakan, sikap agama, sikap rohani. Tidak perlu, saudara. Semua sudah disediakan, saudara. Tinggal datang saja bertemu dengan Tuhan untuk menerima undangannya itu. Ya, dengan memperbaiki hidup kita. Nah, itu yang perlu dimengerti, ya. Kita hanya perlu menerima undangan dengan datang kepada Yesus. Nah, itu, saudara. Setelah pesta siap, maka ada hamba yang memberikan undangan untuk datang. Demikian juga karena keselamatan itu sudah siap, maka Allah memanggil saudara melalui hamba-hambanya, ya termasuk saya hari ini memberitakan kabar baik ini kepada saudara yang belum kenal Yesus. Hari ini saudara dengan firman Tuhan, undangan Tuhan ini, saya berbicara judul undangan Tuhan ini. Ayo, mari saudara yang belum kenal Tuhan, saya perkenalkan, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Untuk saudara yang sudah kenal tapi belum mau menerima Dia, hari ini saya mau mengundang saudara. Ayo, mari silakan ketemu dengan Tuhan Yesus. Untuk saudara boleh diselamatkan, mengakui dosa-dosamu, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu pasti diselamatkan.
Oh ya, supaya tidak terlalu jauh, saya ingin mendoakan saudara yang rindu. Saudara yang rindu, silakan saudara pegang tangan dada saudara dengan tangan kirimu, tangan kananmu kamu angkat seperti saya begini, dan saya memberikan saudara, mendoakan saudara. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari ini menonton dari seri kitab Matius ini. Tuhan, kiranya Engkau jamah, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, mereka rindu mengenal Engkau, mereka mau mengaku Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara boleh sekarang menyebutkan, Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku, ampuni dosaku Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa untuk anak-anak-Mu yang rindu untuk mengenal Engkau, mengaku Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mengakui dosa-dosa mereka, dan hari ini dosa mereka telah dibersihkan, dan hari ini mereka telah Tuhan Engkau angkat menjadi anak-Mu dalam nama Yesus. Nah, saudara-saudara, Allah memanggil saudara melalui hamba-hambanya. Hari ini saya sudah memberikan contoh. Pada saat seorang Kristen, pendeta, penginjil, guru sekolah minggu, orang Kristen biasa, memberitakan Injil kepada saudara, itu adalah panggilan Allah kepada saudara. Jadi hari ini saya memberitakan kabar baik ini, saudara yang mendengarkan, yang belum kenal Yesus, ini adalah kata panggilan. Yuk, mari, terima Yesus. Saudara, aku dosamu, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu diselamatkan. Kamu menjadi orang percaya, ya saudara-saudara. Pada waktu undangan kedua datang, ternyata mereka yang diundang menolak untuk datang dalam undangan yang diberikan oleh si Tuhan ini. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan ini ada dua macam penolakan. Yang pertama, ada yang mengacuhkan undangan karena mementingkan hal-hal duniawi. Saudara, ini hal yang biasa sebenarnya ketika kita mengundang seseorang dan pada waktunya ternyata orang itu mempunyai kesibukan-kesibukan. Mereka bukannya menolak dalam artian tidak suka undangan yang ada, tetapi mereka memiliki kesibukan-kesibukan. Ada pekerjaan, ada usaha, dan sebagainya. Sebenarnya hal yang tidak terlalu salah, saudara. Tetapi, saudara, ini adalah undangan yang sebelumnya sudah diberikan. Yang kedua adalah undangan kepastiannya. Seharusnya kalau kita menghormati teman kita yang mengundang kita, saudara kita yang mengundang kita, kan kita sudah mempersiapkan diri. Tanggal sekian saya akan berusaha untuk tidak melakukan aktivitas apa-apa karena saya akan mendatangi undangan dari saudara saya, teman saya itu, gitu ya, saudara-saudara. Ini yang dimaksud. Tetap mereka salah sekalipun pada waktu itu mereka bisa beralasan bahwa mereka punya kesibukan-kesibukan pribadi. Yang kedua, ada yang menunjukkan permusuhan, ya saudara, dengan menangkap, menyiksa, dan membunuh hamba-hamba yang mengundang mereka. Ya, di ayat 6 dijelaskan demikian. Mereka diundang bukannya mereka menerimanya, malah mereka marah, saudara. Nah, ini yang Yesus contohkan kepada orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Israel. Mereka adalah orang-orang yang terundang, yang sudah lebih dahulu diundang daripada orang-orang kafir, orang-orang yang belum percaya. Mereka menjadi calon mempelai Tuhan. Dan ketika Tuhan datang untuk Tuhan memberikan peringatan-peringatan kepada mereka oleh nabi-nabinya supaya hidup layak. Karena nanti saatnya akan mereka menjadi anak kerajaan Allah, mereka sudah siap menjadi anak yang siap mengikuti perintah-perintah Tuhan melalui para nabi yang ada. Tapi saudara, kalau kita baca di kitab Perjanjian Lama, bagaimana para nabi yang datang yang memperingati kehidupan mereka yang tidak sesuai dengan firman Allah, mereka malah bukannya bertobat, mereka marah kepada nabi-nabi itu, dan nabi-nabi itu dibunuh, saudara, disiksa, dan sebagainya. Perhatikan ya saudara, bahwa kedua golongan ini sama-sama tidak ikut pesta. Jadi orang yang menolak Kristus, baik dengan sikap bermusuhan atau sekedar bersikap acuh tak acuh, sama-sama tidak masuk surga. Matius 12 ayat 30. Kalau kita melihat dalam Lukas 14 ayat 15-24, maka juga ada penolakan-penolakan. Ada yang menolak dengan halus, disertai permintaan maaf, ada yang menolak dengan kata kasar,
tanpa minta maaf, saudara ya. Itu di dalam Lukas 14 ayat 18 sampai 19. Nah, sedangkan orang-orang dalam ayat 18 sampai 20 dalam kitab Matius ini memberikan alasan-alasan penolakan tidak buruk sebenarnya yang tadi saya jelaskan, karena semua alasan-alasan itu hal yang benar dan masuk akal ya. Dikatakan, saya uraikan kembali, karena mereka membeli ladang ya, itu kan berhubungan dengan milik. Saat itu kan sesuatu hal yang penting untuk orang-orang itu gitu ya, sehingga mereka tidak bisa datang. Seterusnya dikatakan ayat 19, karena baru membeli lembu ya, kata tentang pekerjaan, tentang usaha, saudara, sehingga mereka tidak bisa datang. Yang seterusnya, karena baru kawin ya, juga mereka sudah baru juga membuat sebuah pernikahan, dan itu berhubungan dengan keluarga ya, pribadi, anak, istri, suami, dan sebagainya, saudara-saudara. Tetapi hal-hal ini tentang milik pribadi, tentang pekerjaan pribadi, tentang keluarga, itu sering, saudara, menjadi penghalang untuk datang kepada Yesus. Banyak hal orang datang kepada Yesus yang sudah bertobat pun ya, saudara, untuk beribadah saja banyak alasan untuk tidak beribadah. Katanya mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi hari-hari ini, saudara, ketika selesai pandemi, orang-orang sudah mulai berkurang pola ibadahnya, karena mereka merasa tidak perlu ibadah datang ke gereja lagi, karena mereka anggap melalui online juga bisa. Tidak salah, tetapi saudara harus mengingat bahwa kita juga perlu relasi rohani. Kalau kita secara jasmani berhubungan dengan tetangga kiri kanan, ketika kita nanti terjadi sesuatu, kita bisa saling menopang, saling menolong, saudara. Demikian juga secara rohani, saudara perlu keluarga rohani, sehingga saudara wajib beribadah itu. Bahkan firman Allah mengatakan ibadah itu mendatangkan manfaat. Saudara, inilah alasan-alasan yang sering dilakukan, diperkatakan. Tidak bisa datang ke gereja karena harus menjaga rumah. Ya saudara, takut rumahnya ditinggalin, saudara. Ya, padahal kalau kita mau berhikmat, ya kita bisa minta tolong tetangga kiri kanan, keamanan yang ada, atau keluarga yang lain untuk mereka datang, untuk mereka menjagai rumah. Setelah itu mereka ibadah, balik lagi, gantian saudaranya yang disuruh ibadah. Kan bukan hal yang sulit sebenarnya, saudara ya. Ada juga yang tidak bisa datang ke gereja karena bekerja pada hari Minggu, saudara. Dengan alasan-alasan seperti ini, sampai karena kekristenan hari Minggu beribadah, mereka menganggap, ya karena saya kerja, kan saya perlu cari makan, sehingga saya tidak perlu beribadah. Saudara, kita bisa, saudara, beribadah di hari Minggu ketika saudara punya keinginan-keinginan. Karena saudara, ibadah orang Kristen kan ada yang pagi, ada yang siang, juga ada yang malam, saudara. Saudara, itu tinggal kerinduan hati saudara saja untuk terus datang berhubungan, berinteraksi dengan Allah dan dengan sesama orang-orang percaya. Ada juga karena tidak bisa ikut kebaktian atau ibadah karena menjaga anak. Wow, ini banyak sekali, saudara, terjadi. Orang tua tidak bisa beribadah karena anaknya. Saudara, ingat baik-baik. Anak bisa juga kita atur, tinggal keinginan kita saja. Tapi kalau kita mau beralasan, ya beralasan macam-macam juga bisa. Sebenarnya kalau saudara contoh, ketika saudara mau beribadah, istri saudara yang jagain anak, saudara pergi. Setelah itu saudara pulang, gantian istri saudara yang ibadah, jagain anak, bisa. Tapi bisa juga beralasan, kalau memang dasar nggak mau beribadah, ya tapi tetap nggak enak kan Pak ibadah kalau sendiri. Nah itu, ada saja alasan. Ya saudara, untuk tidak beribadah gitu ya. Nah saudara, atau alasan yang lain karena sibuk bekerja, saudara. Wah, karena usaha, wah ada macam-macam lah pekerjaan yang dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, itu pekerjaan yang dengan dalih-dalih yang luar biasa. Jadi tidak ada waktu untuk Tuhan. Seterusnya, ya tidak bisa ibadah, keluarga, orang tua tidak mengizinkan untuk kita ke gereja, untuk kita beribadah. Apalagi kalau kita menjadi orang percaya, ingin menjadi orang percaya, saudara, kita takut, saudara. Ya, ini yang terjadi. Tetapi sesungguhnya mereka ini sebenarnya tidak menghargai undangan itu, pesta itu, keselamatan yang dijanjikan yang begitu mudah hanya dengan datang kepada Yesus,
mengaku dosa, dan saudara tinggal percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. That's it, selesai. Setelah itu saudara tinggal mengikuti hal-hal liturgi yang lain yang memang tidak terlalu repot sebenarnya kalau kita sungguh mengasihi. Saya yakin saudara pasti mengerti kalau kita sedang mencintai seseorang itu kita berani membuang tenaga, waktu. Saudara, saya beri contoh. Kalau untuk saudara yang sudah dewasa, bagaimana, atau yang sudah pernah menikah, ya saudara, bagaimana ketika saudara mencintai seseorang? Wah, saudara mau malam, mau siang, pagi, begitu ada kesempatan datang, saudara datang, pasti. Ya, waktu kunjung pacar, pasti saudara usahakan datang. Nah, itu begitu. Jadi saudara mirip sebenarnya, nggak ada yang terlalu sulit untuk datang kepada Tuhan. Karena itu undangan Allah itu akhirnya disampaikan langsung ke jalan-jalan dan persimpangan-persimpangan jalan, saudara. Persimpangan jalan berarti para pendosa dan orang-orang bukan Yahudi yang tidak pernah memimpikan undangan memasuki kerajaan. Nah, ini firman Tuhan sebenarnya untuk orang Yahudi, tetapi bisa dan akan menjadi teguran-teguran untuk saudara dan saya pada akhir zaman ini. Jadi orang yang menolak Injil boleh mempunyai 1001 macam alasan. Tetapi alasan sebenarnya adalah satu. Mereka tidak menghargai undangan atau keselamatan itu. Mereka lebih peduli pada hal-hal duniawi, ya, pada uang, pada keluarga, pada kesehatan, pada pekerjaan, pada studi, dan lain-lain. Bahkan pikiran mereka dipenuhi dengan hal-hal itu sehingga tidak ada tempat dalam pikiran mereka untuk keselamatan jiwa mereka. Kalau saudara adalah orang yang seperti itu, ingatlah bahwa suatu hari saudara akan mati. Dan tanpa keselamatan saudara tidak akan masuk surga. Saudara pasti masuk neraka. Bandingkan dengan Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawa? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya, saudara? Ingat baik-baik. Kematian saudara tidak menunggu waktu atau nunggu usia. Apakah tua, muda, masih bayi? Tidak menunggu. Jadi ketika saudara mendengarkan firman Allah hari ini, yang saudara belum bertobat hari ini, bertobatlah sekarang. Sebab besok saudara nggak tahu apakah saudara masih ada di dunia ini atau sudah dipanggil. Seterusnya, perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 16-21 dijelaskan bagaimana orang kaya itu merasa dirinya sudah menjadi orang yang paling bahagia. Makanya dia mengatakan kepada kekayaannya itu begitu luar biasa, ya. Dan Tuhan katakan, hari ini juga kamu orang kaya yang bodoh, kamu mati. Saudara, ini yang perlu dimengerti. Mereka tidak menghargai Allah sendiri. Nah, ini yang seterusnya dikatakan. Orang dunia mungkin mau beragama, ya, pergi ke gereja, berbuat baik, belajar firman Tuhan, dan sebagainya. Tetapi mereka tidak akan memperdulikan apalagi mengasihi Allah kalau saudara adalah orang yang seperti itu. Seperti orang Yahudi. Mereka ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka beribadah. Mereka menjalankan aturan-aturan begitu ketat. Tetapi mereka pada dasarnya tidak mengasihi Tuhan. Di mana buktinya? Ketika Yesus datang, mereka jadikan dia tumbal. Mereka bunuh karena mereka tidak percaya dia adalah anak Allah. Ingatlah bahwa Allah mengasihi saudara. Tetapi kalau saudara terus menolak dia, ia akan menghakimi dan menghukum saudara. Satu teguran yang cukup keras hari ini. Mari datang kepada Tuhan. Bagi saudara yang belum mengenal Tuhan, saya berdoa kiranya saudara mau datang bertemu dia, mengaku dosa, mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk saudara-saudara yang hari ini selama ini jarang datang beribadah secara on-site ke gereja-gereja, yuk mari datang ke gereja-gerejamu, bertemu dengan sesama anak-anak Tuhan, saling berbagi, saling memberkati, saling mengasihi, untuk menunjukkan bahwa engkau benar adalah orang yang mengasihi Tuhan. Karena firman mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia.
Disitulah kasihmu sesama manusia bisa engkau nyatakan di gerejamu, di keluargamu, di mana engkau berada, sehingga Tuhan boleh dipermuliakan, berselancar dalam kebenaran. Amin.